Siapa saudara dan saya yang bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari Yehuda? Siapa saudara dan saya yang tidak pernah melukai orang tua kita? Siapa orang tua Kristen di dalam dunia ini yang tidak pernah melukai anaknya? Siapa anak Kristen di dalam dunia ini yang tidak pernah melukai orang tuanya? Siapa hamba Tuhan di dalam gereja Tuhan yang sejati yang tidak pernah melukai jemaatnya? Di dalam perjanjian lama salah satu tokoh yang paling buruk selain Yakub ya Yehuda. Sekali lagi, kalau Bapak Ibu lihat Yakub itu buruk sekali dibanding dengan Esau. Dia lebih buruk dari Esau, mungkin karena cerita tentang dia lebih panjang. Sehingga kita lebih mengenal dia daripada mengenal Esau. Tapi hidupnya sangat buruk. Setelah dia, Bapak Ibu dan saya bisa menyebut satu nama yang lain yang baru saja kita baca, yaitu Yehuda. Dan orang ini mendapatkan berkat yang sangat panjang. Bahkan tidak ada satu kalimat negatif keluar dari mulut papanya ketika dia mengucapkan berkat. Bapak Ibu, mari kita mulai dengan memperhatikan ayat-ayat sebelumnya. Di dalam ayat yang ketiga misalnya, Ruben, engkau anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air. Saudara, ini adalah sebuah ucapan yang luar biasa bagi seorang anak sulung. Tetapi kemudian dia mengikuti kalimat yang positif itu dengan kalimat yang terlihat negatif. Tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesucianmu. Dia telah menaiki petiduranku. Saudara, ini kalau karena Ruben sang anak sulung tidur dengan gundik daripada Yakub, maka Yakub begitu marah. Di akhir hidupnya dia, ketika Yakub akan memberikan berkat, dia masih mengingat peristiwa ini. Noda itu masih diingat. Oleh karena itu maka Yakub di tengah-tengah berkatnya, berkat itu seolah-olah disela dengan sebuah kalimat yang cukup negatif. Simeon dan Lewi di dalam ayat yang kelima. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permupakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang. Dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Terkutuklah kemarahan mereka sebab amarah mereka keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkan mereka di antara anak-anak Israel. Ini kalimat berkat atau kalimat ucapan-ucapan terakhir dari seorang ayah, dan saudara menemukan kalimat-kalimat ini sangat negatif. Tapi kalau Bapak Ibu dan saya baca mulai ayat 8 sampai 12 positif semuanya. Bapak Ibu dan saya nggak menemukan yang sifatnya negatif. Apakah memang Yehuda ini jauh lebih baik dari tiga saudara yang lain? Kalau Bapak Ibu dan saya perhatikan, Bapak Ibu dan saya akan menemukan Yehuda sebenarnya jauh lebih buruk dari mereka. Mari kita lihat tokoh Yehuda ini. Apakah dia layak gitu? Apakah dia adalah orang yang layak untuk diberkati, mendapatkan berkat kesulungan? Berkat kesulungan diambil dari Ruben dan kemudian diletakkan kepada siapa? Kepada Yehuda. Yehuda yang mendapatkannya. Mari Bapak Ibu dan saya lihat di dalam beberapa bagian. Mari kita buka mulai dari pasal yang ke-38. Kisah mengenai Yehuda. Kejadian pasal yang ke-38. Ada dua kata yang dipakai. Melihat dan menghampiri. Melihat dan menghampiri. 38, pasal 38. Mari kita baca sama-sama. Yang pertama ayat yang kedua. Di situ Yehuda melihat anak perempuan seorang Kanaan. Nama orang itu ialah Syua. Lalu Yehuda kawin dengan perempuan itu dan menghampirinya. Yehuda melihat perempuan itu. Dia menghampiri perempuan itu. Dan perempuan itu adalah perempuan Kanaan. Sekali lagi, Yehuda mengambil seorang perempuan Kanaan, tetapi menggunakan kata ini, melihat, lalu menghampiri perempuan ini. Ini mirip dengan Hawa di dalam Kejadian pasal yang ketiga ayat yang ke-6. Dia melihat bahwa buah yang dilarang oleh Tuhan itu sebagai buah yang baik, lalu dia datang, dia mengulurkan tangannya, dia ambil buah itu, kemudian dia makan. Yang kedua, di dalam pasal 38, saya baca ayat 15, Bapak Ibu ayat yang ke-16, persinahan Yehuda dengan Tamar. Saya baca ayat yang ke-15, Bapak Ibu membaca ayat yang ke-16. Ketika Yehuda melihat dia, disangkanya lah dia seorang perempuan sundal, karena ia menutupi mukanya. Ayat 16.
Sekali lagi, saudara dan saya menemukan Musa dengan sangat-sangat teliti mengatakan dia melihat seperti Hawa, kemudian dia menghampiri. Kalau tadi seorang perempuan Kanaan, sekarang dia menghampiri Tamar, mantan menantunya dia. Dan kemudian dia berzina dengan Tamar. Yang digambarkan di dalam pasal yang ke-38 tentang Yehuda adalah seorang laki-laki yang sangat digerakkan oleh hawa nafsu seksualnya. Dia digerakkan oleh hawa nafsu seksualnya. Dia tidak memiliki kemampuan sebagai salah satu bagian dari umat Allah untuk mengendalikan hawa nafsunya. Saudara, itu sebabnya dia melakukan dosa. Dia melakukan aib di tengah-tengah keluarga Yakub, di tengah-tengah Israel sebagai benih kerajaan Allah. Ini adalah sesuatu yang sangat mengerikan. Seorang laki-laki di tengah-tengah umat Allah, benih kerajaan Allah perjanjian lama, itu tumbuh sebagai seorang laki-laki yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dia, termasuk di dalamnya adalah hawa nafsu seksual. Oleh karena itu, catatan ini menjadi noda, menjadi aib, dosa yang terus-menerus dicatat sampai hari ini di tengah-tengah keluarga Yakub, di tengah-tengah Israel sebagai umat Allah. Benih kerajaan Allah yang mau ditegakkan di tengah-tengah dunia ini. Ini Yehuda, orang yang tidak bisa mengendalikan hawa nafsunya. Yang kedua, saudara dan saya akan menemukan di dalam ayatnya yang pasal yang ke-37. Orang ini adalah orang yang sangat serakah sehingga dia tidak dapat kemudian menahan dirinya untuk menjual adiknya. Mari kita lihat pasal 37. Kita mulai dengan ayat 22. Ruben yang dikutuki oleh Yakub itu. Sebenarnya hati nuraninya masih bekerja. Kalau Bapak Ibu dan saya baca, ini kan Yusuf ditangkap ayat 22. Mari kita mulai dari Ruben di dalam ayat yang ke-22. Kita baca sama-sama ayat yang ke-22 terlebih dahulu tentang Ruben. 2, 3. Lalu janganlah tumpahkan darah. Lemparkanlah dia ke dalam sumur yang ada di padang gurun ini, tetapi janganlah apa-apakan dia. Maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Mereka sudah tangkap Yusuf. Mereka berencana untuk membunuh dia karena iri hati yang begitu luar biasa di dalam hati mereka. Tetapi Ruben itu hati nuraninya masih bekerja sehingga dia bilang jangan bunuh dia. Taruh dia di dalam sumur. Narator Musa yang mengatakan bahwa yang dia ada di dalam pikiran dan hati Ruben adalah mau menyelamatkan Yusuf dan membawa kembali Yusuf ke rumah bapaknya. Ini ada maksud baik di tengah-tengah kemarahan, di tengah-tengah kebenciannya terhadap orang yang bernama Yusuf. Mereka semua benci Yusuf kok. Tetapi hati nuraninya masih bekerja sehingga dia tidak ingin supaya adiknya itu mengalami apa yang disebut sebagai kematian. Dia takut untuk mendukakan hati papanya sehingga dia mau bawa kembali anak kesayangan papanya kepada siapa? Kepada papanya. Bagaimana dengan Ruben? Ayat 26. Dengan Yehuda. Mari kita baca ayat yang ke-26. Yusuf dijual. Siapa inisiatornya? Ayat 26. 2, 3. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita dan menyembunyikan darahnya? Bapak Ibu, saya baca ayat 27. Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita. Dia saudara kita, darah daging kita. Relasi darah ini sekarang dimanfaatkan untuk apa? Untuk mendapatkan keuntungan secara finansial. Dia jual saudaranya. Saudara, kalau saudara baca perjanjian baru dan saudara baca Yudas menjual Yesus, saudara marah. Seharusnya saudara marah ketika orang ini memanfaatkan relasi dekat dengan Yusuf. Untuk apa? Untuk menjual Yusuf. Dia menginginkan apa yang disebut sebagai uang dari saudagar-saudagar itu. Cuman itu yang dia inginkan. Apakah dia terlalu peduli dengan nyawa adiknya? Tidak. Dia tidak peduli dengan nyawa adiknya. Kalau dia peduli dengan nyawa adiknya, dia tidak akan jual adiknya. Siapa yang bisa memastikan bahwa budak itu tidak akan dibunuh oleh tuannya? Jadi orang ini sama sekali tidak peduli dengan adiknya. Kenapa? Alkitab seolah-olah memberikan indikasi kepada saudara dan saya bahwa orang ini telah dibutakan secara spiritual. Hati nuraninya secara natural juga buta oleh apa? Keserakahan. Keserakahan telah membutakan mata Yehuda secara rohani dan bahkan membutakan hati nuraninya. Yang dia kejar semata-mata kepuasan di dalam dirinya. Siapa yang menjadi tuan bagi Yehuda? Dirinya sendiri. Oleh karena itu kepuasan secara finansial, kepuasan seksual inilah yang dicari. Bapak Ibu, ini adalah sebuah bahaya yang sangat besar karena orang kalau jatuh di dalam dosa seksual, orang lain masih bisa lihat,
orang lain masih bisa tegur. Tetapi keserakahan itu tersimpan di dalam lubuk hati saudara dan saya. Sulit sekali bagi manusia untuk kemudian menyadarinya. Tetapi dia serakah. Serakah sehingga membuat Yehuda melawan Yusuf. Siapa Yusuf? Kalau saudara dan saya lihat di dalam cerita ini, Yusuf lepas dari beberapa hal mungkin kita bisa sebut sebagai hal yang negatif. Tetapi Yusuf hidup sebagai orang benar. Yusuf melaporkan kepada papanya mengenai apa yang atau kejahatan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya. Mereka benci dia karena itu. Yehuda berdiri sebagai orang berdosa yang berhadapan-hadapan dengan orang benar dan mencelakakan orang benar. Yehuda adalah seorang anak yang sama sekali tidak menghormati papanya. Kalau saudara dan saya membaca ayat 3, pasal 37, 30, ayat 34 sampai 36, ada luka, ada kepahitan oleh karena Yakub kehilangan anak yang paling dia kasihi. Yehuda berdiri berhadap-hadapan dengan papanya. Di dalam perjanjian lama, orang yang melukai papanya, orang yang mendukakan papanya, orang yang tidak berbakti kepada papanya harus dilempar dengan batu sampai mati. Sudah seharusnya lah orang yang bernama Yehuda ini mati. Harusnya dia mati. Karena dia bukan hanya berhadapan dengan orang benar, tetapi dia berhadapan-hadapan dengan papa yang sudah seharusnya dia hormati. Yehuda berhadapan dengan saudaranya yang hidup sebagai orang benar. Yehuda berhadapan dengan papa, otoritas yang ada di atasnya. Dan dia tidak terlalu peduli oleh karena dia terlalu serakah. Tetapi Yehuda juga kemudian harus berhadapan-hadapan dengan Allah. Pasal 37 ayat 11, Bapak Ibu, itu menarik. Maka iri hatilah saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf kepada Yusuf. Tetapi ayahnya menyimpan hal itu di dalam hatinya. Saya pernah singgung di tempat ini, di mimbar ini juga. Istilah menyimpan di dalam hati itu bukan karena tidak mengerti. Tetapi istilah menyimpan di dalam hati justru menggambarkan pengertian terhadap rencana Allah. Maria menyimpan seluruh perkara itu di dalam hatinya. Sekarang di dalam perjanjian lama, Yakub menyimpan perkara itu di dalam hatinya. Dia mengerti apa yang direncanakan oleh Tuhan terkait dengan Yusuf. Seorang penafsir mengatakan bukan cuma Yakub. Oleh karena Yakub mengerti, seharusnya anak-anak Yakub pun pada akhirnya akan mengerti bahwa Allah punya rencana yang khusus dengan Yusuf. Memang Tuhan mau menjadikan Yusuf sebagai pemimpin dari saudara-saudaranya, paling tidak secara politis. Oleh karena itu tindakan untuk menjual Yusuf adalah sebuah perlawanan yang sadar terhadap rencana Allah. Apa bedanya orang yang tinggal di dalam gereja, di dalam kerajaan Allah, melayani Allah, tetapi pada saat yang sama terus-menerus berdiri berhadapan dengan Allah. Saudara, saya kira ini tidak beda dengan apa yang hari ini saudara dan saya sebut sebagai ateisme. Perlawanan aktif terhadap Allah. Dia tahu rencana Allah, tetapi kemudian dia melawannya. Betapa buruknya kehidupan ini. Digerakkan oleh hawa nafsu, digerakkan oleh keserakahan, sehingga saking serakahnya semua dilawan, kebenaran dilawan. Otoritas yang Allah berikan secara natural dilawan. Bahkan Allah dan firman-Nya, rencana Allah dilawan. Orang seperti ini akan merusakkan bukan hanya keluarganya. Bukan hanya mendukakan keluarganya. Bukan hanya menyerakkan keluarganya. Tetapi merusak rencana Allah di dalam keluarganya. Di dalam dunia ini ketika saudara dan saya berdosa, saudara dan saya akan berhadapan dengan dua konsekuensi. Pertama adalah eternal consequences. Konsekuensi-konsekuensi yang disebut sebagai konsekuensi yang eternal. Saudara dan saya bisa lolos dari sini kalau saudara dan saya percaya kepada Kristus dan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tetapi ada yang saudara dan saya bisa sebut sebagai konsekuensi temporal. Kalau ada orang bersinah, kemudian dia mengandung, malu. Waktu dia bertobat, itu kan gak hilang anak dari dalam perutnya. Anak itu tetap ada di situ. Dan rasa malu itu akan terus dia pikul hampir seumur hidupnya. Ini yang disebut sebagai konsekuensi temporer. Saudara dan saya sementara berhadapan dengan kalimat-kalimat terakhir dari Yakub kepada Ruben, Simeon, dan Lewi. Orang-orang yang sudah bertobat, tetapi tampaknya mereka tetap harus menanggung konsekuensi temporer dari dosa masa lalu mereka. Kalimat-kalimat ini mengerikan. Hak kesulungan dipindahkan dari pundakmu, Ruben. Saudara, Esau dan Yakub, pertengkaran paling besar, perdebatan paling besar adalah persoalan hak kesulungan. Hak kesulungan adalah sesuatu yang sangat penting. Yakub ambil itu dari Ruben dan diberikan kepada yang lain. Nanti jatuhnya kepada Yehuda. Simeon dan Lewi, hampir tidak ada kalimat yang positif tentang mereka. Yehuda, kalau dia juga sudah bertobat, sama seperti saudara-saudaranya, di dalam pasal yang ke-49, pertobatan akan membuat dia sadar bahwa dia lebih berdosa dari dua saudara yang lain.
Dengan demikian ketika dia mendengar, sekali lagi, ketika dia mendengar saudaranya telah menodai tempat tidur papanya, dia juga akan sadar bahwa memang dia tidak menodai tempat tidur papanya, tetapi dia telah menodai kesucian keluarga Israel dengan melawan Allah. Yang satu menodai tempat tidur papanya, yang satu menodai kesucian Tuhannya. Dia melukai Yakub. Dia melukai Yakub dengan memisahkan Yakub dari anak yang paling Yakub kasihi. Ruben lebih baik, karena Ruben ingin membawa anak itu kembali kepada ayahnya. Tetapi Ruben mendapat kutuk yang begitu keras, kalimat-kalimat yang sangat tajam. Dia tidak lebih baik dari Simeon dan Lewi. Simeon dan Lewi itu memang menggunakan senjata untuk membunuh orang. Tetapi mereka membunuh orang demi kehormatan saudara perempuannya. Saudara tahu cerita itu kan? Karena Dina diperkosa, Simeon dan Lewi begitu marah. Mereka bunuh saudara-saudara manusia-manusia yang ada di kota Sikem itu. Kalau Yakub masih mau lihat ini, Yakub masih bisa tahu bahwa Simeon dan Lewi adalah dua orang yang membela kehormatan keluarganya. Tetapi toh mereka tidak lolos dari kemarahan orang yang bernama Yakub. Yehuda mengkhianati saudaranya. Kalau hari itu Yusuf mati, maka Yusuf bukan membunuh orang lain demi membela kehormatan keluarga Yehuda. Tetapi Yehuda membunuh saudaranya demi keegoisannya dia. Mau dibandingkan dengan tiga yang pertama, Yehuda jauh lebih buruk. Saya yakin ketika nama pertama disebutkan, nama kedua disebutkan, nama ketiga disebutkan, satu-satunya yang bisa dinantikan oleh Yehuda ketika namanya disebutkan adalah kutuk. Sekali lagi, satu-satunya yang bisa dinantikan dengan takut dan gentar oleh Yehuda keluar dari mulut Yakub pada hari itu sebelum dia mati adalah kutuk. Menanti kemarahan papanya, menanti murka dari Allah yang adil. Cuman itu. Tapi saya kira mengejutkan bagi Yehuda, mengejutkan juga bagi semua yang mendengarkan kalimat daripada Yakub. Saya yakin ketika ayat demi ayat disebutkan atau kalimat demi kalimat dari ayat 8 sampai ayat 12 begitu selesai, cuman satu yang bisa ada di dalam diri orang yang bernama Yehuda, sukacita. Dan mungkin dia akan menangis karena hal itu. Dia tahu bahwa dia nggak layak untuk mendapatkannya. Saudara dan saya kenal istilah singa dari Yehuda. Ini berkaitan dengan berkat yang telah diberikan oleh Yakub kepada orang yang bernama Yehuda. Wah, itu sebuah berkat yang begitu luar biasa. Saya sangat percaya sekali lagi, karena yang menjadi ekspektasi daripada Yehuda adalah kutuk. Maka ketika Allah memberikan berkat melalui mulut Yakub, dia menerima bukan hanya dengan sukacita, tetapi dia akan menyambutnya dengan air mata. Kenapa? Karena dia sadar bahwa dia tidak layak untuk mendapatkan hal itu. Inilah raja di dalam kerajaan Allah. Dan inilah manusia-manusia yang hidup di dalam kerajaan Allah. Sakeus adalah orang yang tidak layak mendapatkan itu. Yehuda adalah orang yang tidak layak untuk mendapatkan itu. Tetapi Allah telah menganugerahkannya dengan berkelimpahan. Demikian juga saudara dan saya sebenarnya. Siapa saudara dan saya yang bisa mengatakan bahwa kita lebih baik dari Yehuda? Siapa saudara dan saya yang tidak pernah melukai saudara kita? Siapa saudara dan saya yang tidak pernah melukai orang tua kita? Siapa orang tua Kristen di dalam dunia ini yang tidak pernah melukai anaknya? Siapa anak Kristen di dalam dunia ini yang tidak pernah melukai orang tuanya? Siapa hamba Tuhan di dalam gereja Tuhan yang sejati yang tidak pernah melukai jemaatnya? Siapa manusia yang tidak pernah melukai Tuhannya? Ketika saudara dan saya membaca mengenai Yehuda, saudara dan saya menemukan kehidupan yang begitu kotor. Tetapi pada saat yang sama, Yehuda selalu merupakan gambaran dari umat Allah. Saudara dan saya juga tidak layak untuk mendapatkannya. Tetapi Allah beranugerah menyelamatkan saudara dan saya di dalam Kristus. Kerajaan Allah tidak berasal dari dunia. Kerajaan Allah berasal dari sorga. Tempat di mana Allah ada. Namun kerajaan Allah itu disiapkan oleh Allah untuk saudara dan saya yang hidup di dalam dunia. Yehuda menikmatinya. Jika saudara dan saya pernah menikmati keselamatan di dalam Kristus sebagai juru selamat saudara dan saya sekarang menikmati berkat yang sama dengan Yehuda. Tetapi yang saya mau ajak saudara untuk lihat adalah setelah Yehuda diselamatkan, itu sama seperti kita. Biasanya saudara dan saya bersyukur untuk keselamatan. Tetapi tampaknya ketika Tuhan menyelamatkan orang yang bernama Yehuda, itu tidak hanya Allah menyelamatkan mereka, tetapi Allah memulihkan Yehuda. Allah pakai Yehuda, orang yang menghadirkan noda dan aib di dalam keluarganya, orang yang mengkhianati saudaranya,
orang yang mengkhianati papanya, leluhurnya, sekarang dipulihkan dan dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk jadi berkat untuk orang-orang yang dia khianati. Dia menodai kesucian keluarga Tuhan, melukai papanya, mencerai-beraikan saudara-saudaranya. Tetapi Tuhan pakai dia untuk hal yang sebaliknya. Satu hal yang saya mau ingatkan Bapak Ibu sebelum kita lihat berkat bagi Yehuda. Tidak pernah Allah menyelamatkan Bapak Ibu dan saya semata-mata untuk menikmati keselamatan. Berdasarkan teks yang saudara dan saya baca, saudara dan saya akan sampai kepada satu kesimpulan. Semua yang diselamatkan akan dituntun ke dalam komunitas untuk melayani Allah di dalam komunitas.